Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan tahun 2025. Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman. Tetapi, apakah seluruh warga Indonesia sudah betul-betul bebas dalam beragama dan berkeyakinan? Tahun 2025 menjadi momen penting karena merupakan tahun penuh pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Harapan publik cukup besar, terutama karena dalam agenda prioritas nasional yang dikenal sebagai Astacita, pemerintah secara eksplisit menegaskan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, pertanyaannya kemudian menjadi sederhana. Sejauh mana komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata? Sepanjang tahun 2025, Setara Institut mencatat terdapat 221 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Dari peristiwa tersebut, teridentifikasi 331 tindakan pelanggaran. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini memang menunjukkan sedikit penurunan, di mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran. Namun, penurunan secara kuantitatif ini tidak serta-merta mencerminkan adanya perbaikan yang signifikan. Sebaliknya, pola pelanggaran yang terjadi masih menunjukkan kecenderungan yang sama. Berulang, sistematis, dan dalam banyak kasus dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil. Hal ini justru mengindikasikan bagaimana negara masih belum sepenuhnya bergegas menuju progresi yang substantif. Dengan kata lain, persoalan kebebasan beragama di Indonesia belum mengalami perubahan mendasar. Dari keseluruhan tindakan pelanggaran yang terjadi, sebanyak 128 tindakan dilakukan oleh aktor negara, sementara 197 tindakan lainnya dilakukan oleh aktor non-negara. Data ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Dalam sejumlah kasus, negara justru terlibat langsung sebagai enabler, baik melalui kebijakan, tindakan aparat, maupun keputusan administratif yang bersifat diskriminatif. Ketika aparat tidak bertindak atau bahkan ikut membatasi hak warga, maka pesan yang tersampaikan menjadi jelas. Pelanggaran dapat ditoleransi. Situasi ini berbahaya karena menciptakan ruang impunitas dan memperkuat legitimasi bagi pelaku intoleransi. Dalam laporan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun 2025 ini, Setara Institut mencatat 3 permasalahan utama yang masih menghambat pemajuan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Antara lain, pertama, menguatnya kontribusi tindakan pelanggaran KBB dari aktor non-negara. Sepanjang tahun 2025, aktor non-negara yang meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga individu masih menjadi kontributor terbesar dalam praktik intoleransi. Yang menarik, tren tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaku tidak lagi didominasi oleh kelompok terorganisir, melainkan oleh warga biasa. Ini menjadi indikasi kuat bahwa intoleransi telah menyebar dan terinternalisasi di tingkat akar rumput. Peristiwa pembubaran retret di Cidahu, Sukabumi, serta penyerangan rumah doa umat Kristen di Padang Sarai, Sumatera Barat menjadi contoh nyata bagaimana intoleransi telah meresap dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok warga menunjukkan bahwa sentimen keagamaan dapat dengan mudah berubah menjadi tindakan anarkis yang membahayakan. Bahkan, dalam peristiwa ini, anak-anak turut menjadi korban. Hal ini menandakan bahwa dampak pelanggaran kebebasan beragama tidak hanya langsung, tetapi juga merampas rasa aman kelompok rentan.
Situasi ini kembali menegaskan lemahnya peran negara dalam memastikan perlindungan atas hak-hak konstitusional setiap warga negara. Tingginya keterlibatan warga sebagai pelaku pelanggaran menunjukkan bahwa fondasi sosial kita masih belum cukup kuat dalam menopang ekosistem toleransi. Simpul-simpul sosial yang seharusnya menjadi pilar kepemimpinan di tingkat masyarakat justru belum mampu berfungsi secara optimal. Akibatnya, ruang sosial yang seharusnya menjadi motor perubahan justru mengalami pelemahan. Alih-alih menjadi kekuasaan reformis yang menjaga harmoni, pilar-pilar kepemimpinan sosial di masyarakat justru menjadi semakin rapuh. Kedua, pelanggengan diskriminasi terhadap jemaat Muslim Ahmadiyah. Sepanjang tahun 2025, Setara Institut mencatat peningkatan pelanggaran terhadap jemaat Ahmadiyah Indonesia dari 8 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 12 kasus. Pelanggaran ini banyak terjadi dalam konteks kegiatan keagamaan, seperti penyelenggaraan jalsa salanah di berbagai daerah, hingga pembatalan diskusi atau bedah buku tentang Ahmadiyah yang terjadi di IAIN Manado yang disebabkan oleh terbitnya fatwa MUI. Kondisi ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap Ahmadiyah tidak hanya berulang, tetapi juga tersebar luas. Salah satu penyebab utamanya adalah sikap negara yang menjadikan fatwa keagamaan sebagai rujukan kebijakan. Padahal, sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya berpegang pada konstitusi dan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kekeliruan mendasar. Negara menggunakan fatwa sebagai dasar kebijakan, menerbitkan regulasi seperti SKB 2008 yang membatasi kebebasan beragama, serta membiarkan lahirnya berbagai aturan daerah yang semakin memperluas pelarangan terhadap Ahmadiyah. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran terus terjadi, mulai dari intoleransi, ujaran kebencian, hingga persekusi yang semakin menegaskan lemahnya perlindungan negara terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketiga, lemahnya komitmen untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran KBB atas umat Kristiani. Meskipun jumlah kasus sedikit menurun, umat Kristen dan Katolik masih menjadi kelompok yang paling banyak mengalami pelanggaran sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekedar insiden sesaat, tetapi masalah yang bersifat struktural. Penurunan secara angka tidak serta-merta mencerminkan perbaikan, melainkan menunjukkan bahwa akar persoalan belum terselesaikan. Sebagian besar pelanggaran masih berkaitan dengan pendirian dan penggunaan rumah ibadah. Di banyak daerah, rumah ibadah justru menjadi titik konflik, mulai dari penolakan warga, tekanan sosial, hingga penghentian kegiatan keagamaan. Situasi ini mencerminkan bagaimana simbol dan aktivitas keagamaan kelompok minoritas kerap dipersepsikan sebagai ancaman. Kondisi ini tidak lepas dari regulasi yang masih problematik, khususnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah yang membatasi ruang gerak kelompok minoritas. Dalam praktiknya, aturan tersebut sering digunakan sebagai alat administratif untuk menunda atau bahkan menggagalkan pembangunan rumah ibadah. Jika tidak ada evaluasi yang serius terhadap regulasi ini, maka konflik akan terus berulang. Pada akhirnya, posisi kelompok minoritas akan selalu lemah, dan perlindungan kebebasan beragama akan lebih ditentukan oleh dinamika mayoritas di tingkat lokal, bukan oleh jaminan konstitusi yang seharusnya berlaku bagi semua. Sepanjang tahun 2025, pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh aktor negara
didominasi oleh praktik diskriminasi sebanyak 33 tindakan. Kemudian, disusul pelarangan usaha sebanyak 26 tindakan, pelarangan kegiatan keagamaan 16 tindakan, penyesatan sebanyak 8 tindakan, pelarangan pembangunan rumah ibadah sebanyak 7 tindakan, serta kebijakan diskriminatif sebanyak 5 tindakan. Sementara itu, pelanggaran oleh aktor non-negara paling banyak berupa tindakan intoleransi dengan 51 tindakan, diikuti penolakan pendirian rumah ibadah sebanyak 36 tindakan, pembatasan kegiatan keagamaan sebanyak 26 tindakan, penyesatan sebanyak 14 tindakan, serta intimidasi dan pelarangan usaha yang masing-masing tercatat sebanyak 7 tindakan. Pola ini menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi secara berlapis, baik melalui kebijakan negara maupun tekanan sosial di tingkat masyarakat. Di tahun 2025, Setara Institut mencatat 239 korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Umat Kristen dan Katolik menjadi kelompok dengan korban terbanyak, yaitu 61 orang. Disusul warga sebanyak 41 korban, individu sebanyak 34 korban, dan pelaku usaha 32 korban. Sementara itu, umat Islam tercatat 15 korban, Ahmadiyah 12 korban, serta tokoh agama 10 korban. Data ini menunjukkan bahwa dampak pelanggaran KBB tidak hanya menyasar kelompok agama tertentu, tetapi juga meluas ke masyarakat umum, bahkan hingga sektor ekonomi. Artinya, pelanggaran ini tidak lagi terbatas pada ruang privat, tetapi sudah merambah ke kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih luas. Tingginya korban dari umat Kristen dan Katolik kembali menegaskan persoalan rumah ibadah dan resistensi terhadap kelompok minoritas. Namun, meningkatnya korban dari kategori warga, individu, dan pelaku usaha juga menunjukkan bahwa kerentanan kini semakin meluas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, pelanggaran bahkan meningkat menjadi kekerasan. Salah satunya adalah kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Indragiri Hulu, Riau, yang diduga mengalami perundungan karena perbedaan agama. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa intoleransi dapat berkembang menjadi kekerasan yang menyasar pada kelompok paling rentan, dan menjadi alarm serius bagi negara untuk segera bertindak. Pada tahun 2025, Jawa Barat kembali menjadi wilayah dengan jumlah tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi, yakni sebanyak 56 tindakan. Diikuti Aceh sebanyak 23 tindakan, Jawa Timur sebanyak 18 tindakan, Jawa Tengah sebanyak 13 tindakan, dan DKI Jakarta sebanyak 12 tindakan. Dominasi Jawa Barat selama beberapa tahun menunjukkan bahwa persoalan intoleransi belum mengalami perbaikan signifikan. Keberadaan regulasi diskriminatif seperti Pergub Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah turut memperkuat ekosistem yang permisif terhadap praktik diskriminasi. Selain itu, tekanan kelompok intoleran seperti kasus persekusi terhadap jemaat HKBP Cikarang menunjukkan kuatnya pengaruh mayoritarianisme dalam membatasi ruang ibadah kelompok minoritas. Aceh sebagai wilayah dengan 23 tindakan pelanggaran memperlihatkan dinamika khusus melalui kriminalisasi berbasis agama, termasuk kasus penodaan agama di ruang digital, serta pembatasan kegiatan publik seperti konser dan perayaan tertentu. Jawa Timur yang mencatat 18 tindakan juga diwarnai kasus serupa, termasuk pelaporan penodaan agama di Malang. Fenomena ini menunjukkan bahwa pasal penodaan agama masih kerap digunakan sebagai alat kontrol terhadap ekspresi keagamaan yang berbeda.
Meskipun revisi KUHP melalui pasal 300 yang menggeser fokus pada penghasutan berbasis kekerasan dapat menjadi kemajuan normatif, implementasinya tetap bergantung pada pendekatan aparat penegak hukum. Di tingkat nasional, selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, belum terlihat langkah signifikan dalam memperkuat perlindungan KBB. Raperpres PKUB sebagai revisi regulasi yang diskriminatif masih belum jelas arah dan substansinya. Kondisi ini menunjukkan stagnasi pada level kebijakan strategis, meskipun di tingkat daerah mulai muncul inisiatif progresif. Seperti Perda Kabupaten Tanah Laut nomor 1 tahun 2025 dan Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2025 yang mengedepankan prinsip toleransi, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Namun, efektivitas regulasi tersebut tetap bergantung pada implementasi dan pengawasan yang konsisten. Secara lebih luas, tantangan KBB di Indonesia mencakup aspek legal substance, legal structure, dan legal culture yang belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan hak warga. Tanpa intervensi kebijakan yang komprehensif, persoalan ini berpotensi menjadi masalah struktural jangka panjang. Sejak tahun 2007 hingga 2025, tercatat 3.823 peristiwa dengan 5.639 tindakan pelanggaran KBB atau rata-rata 201,2 peristiwa per tahun. Situasi ini menegaskan urgensi reorientasi kebijakan berbasis Pancasila dan konstitusi agar seluruh warga negara tanpa terkecuali mendapatkan jaminan hak yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang masih diwarnai tingginya angka pelanggaran serta stagnasi kebijakan di tingkat nasional, Setara Institut memandang perlu adanya langkah perbaikan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Setara Institut menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak KBB di Indonesia, antara lain: pertama, Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan yang tegas dalam menjamin hak atas KBB seluruh warga negara. Presiden harus tegak lurus dalam konteks ini dengan jaminan KBB yang tercantum dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Presiden perlu melakukan percepatan penyusunan Raperpres tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama atau PKUB sebagai pengganti PBM 2006 dengan memastikan substansinya memperkuat jaminan hak, bukan mempertahankan mekanisme veto sosial terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Ketiga, Presiden perlu menginisiasi adanya revisiting dan penghapusan terhadap seluruh peraturan dan atau regulasi yang sudah ada di tingkat pusat maupun daerah yang bersifat diskriminatif dan mempersempit ruang gerak kelompok minoritas agama di Indonesia, seperti Ahmadiyah dan kelompok-kelompok lainnya. Keempat, Kementerian Agama perlu menginisiasi deteksi dini dan intervensi preventif terhadap kekerasan berbasis agama, terutama di lingkungan pendidikan. Kelima, aparat penegak hukum perlu menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan berbasis agama secara konsisten dan tidak selektif. Keenam, pemerintah perlu memastikan bahwa ruang akademik terlindung dari praktik pembungkaman dan pembatalan kegiatan berbasis kelompok masyarakat tertentu. Pembatalan kegiatan akademik menciderai kebebasan akademik dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Terakhir, DPR juga DPRD perlu mendorong harmonisasi regulasi yang masih diskriminatif dan memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan selaras dengan prinsip non-diskriminasi.